Halo semuanya, nama saya Muhammad Aulia Rahman. Saya NIM saya 102022500260. Di sini saya akan melakukan tugas besar dari database task 2 submission. Eh, Pertama-tama saya akan memberikan kalian sebuah aplikasi yang akan saya gunakan untuk melakukan tugas ini ya. Yang pertama saya menggunakan OBS tentunya, kemudian The Beaver and Laragon, kemudian saya menggunakan Edge untuk mengikuti standar yang diletakkan oleh tugas besar ini ya. Kemudian saya juga menggunakan Node. Ini Node saya gunakan untuk data realistis yang akan saya gunakan atau saya masukkan ke dalam database saya. Pertama-tama kita akan melihat kita akan masuk ke dbeaver. Di sini sesuai dengan perintah, di sini kita disuruh untuk membuat database. Database dengan ini ya. Baik, saya akan memulai pembuatan databasenya. Oke, di sini kita harus menggunakan yang namanya create database. Baru kita buat atau muat namanya. Sesuai dengan perintah tadi, db nama kampus, db kampus nim. Nim saya 102022500260. Baik, di sini kita bisa langsung untuk execute untuk membuat database-nya terlebih dahulu. Ini sudah terbuat ya database-nya. Bisa kita lihat di sini. Kita refresh dulu. Ini database yang saya gunakan. Baiklah. Kemudian kita lanjut ke di sini kita disuruh untuk membuat hmm, beberapa table di dalam di dalam database ini. Dan setiap table mempunyai beberapa kolom ya. Saya akan mulainya. Di sini kita buat create table. Aduh, maaf. Create table. Aduh, kok gini sih? Bentar, ada yang rusak ini. L. Oke, mau ya. Tadi nggak mau, sorry. Saya pincit L, ya malah ke situ. Yang pertama dia minta database buat mahasiswa. Kita buat mahasiswa, kemudian kita buka kurung. Nah, ini kurung ini digunain untuk mengisi kolom yang akan kita buat di dalam database ini ya. Yang pertama kita buat nim-nya, kita masukin nim. Nim ada sekitar bentar ya. Sekitar belasan gitu lah, di bawah 15. Kita langsung bulatin saja ke varchar. Ini kita gunain dalam kurung lagi untuk memutuskan seberapa banyak variabel yang ada di dalam nim. Maksudnya itu kayak seberapa banyak uh, bentuk dari sebuah simbol yang ada di dalamnya, seperti 1 2 3 sekian gitu. Itu kan satu dihitung satu simbol. Nah, seperti itulah. Jadi kita buat 15 maksimalnya. Kemudian kita buat ini sebagai primary key kita. Primary key. Kemudian kita lanjut ke nama sesuai dengan permintaan nama. Di sini namanya saya gunakan varchar juga. Varcharnya mungkin nama orang banyak yang tinggi ya. Kita
kita bisa gunain 50 kali ya, 50 boleh. Kemudian kita lanjut ke, bentar saya lupa menaruh koma, sorry, sini koma juga harusnya. Kemudian kita masuk ke apa tadi, jurusan. Di sini bentuknya masih parchar. Parchar itu modelnya seperti suatu simbol, kumpulan simbol kata-kata bisa disebut gitu. Intinya dia bukan int dan sebagainya. Ini variabel karakter. Orang sebut biasa gitu sih. Parchar kita masukin mungkin 30 kali, boleh. Dikasih koma ya. Kemudian kita lanjut ke IPK. Bentar, apa? Angkatan. Di sini kita angkatan ini menggunakan int ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke IPK. IPK ini lumayan spesifik biasanya. Dia bukan sekedar angka bulat. Angka bulat kan int kita bisa gunain. Tapi karena ini adalah IPK, kita gunain sesuatu yang desimal gitu. Sesuatu yang desimal itu ada komanya lah istilahnya. Desimal. Nah, desimalnya contoh berapa? 3, 2. Ya, kita contohin segitu. Kemudian kita ke terakhir. Di terakhir ini kita tutup semua dari kolom yang ada di tabel ini. Kemudian kita kasih ini sebagai penutup dari coding kita ya. Nah, di sini kita tinggal execute. Apakah bisa? Nah, sudah jadi ya teman-teman. Di sini semuanya sudah ada. Begitu pula kita lakukan sama halnya dengan mata kuliah, nilai, dan sebagainya. Di sini mata kuliah, create table lagi. Sebenarnya di sini kalian bisa ke sini ya. Kita refresh dulu supaya ngelihat. Kira-kira beneran ada nggak table? Bentar. Di sini. Refresh. Ini. Bentar ya. Astaga, saya lupa. Maaf teman-teman. Salah saya. Seharusnya saya gunain. Wah, maafkan saya teman-teman. Di sini kita harus gunain antara, bisa ada dua pilihan. Di sini kita bisa gunain use database, yang kita gunain kan DB, baru kasih nama DB ya, seperti itulah. Tapi bisa juga kalian dari sini, kalian masuk ke sini. Nah, di sini kita pilih gunain database yang kita gunain sekarang. Nah, udah seperti ini baru bisa jalan dia. Maaf ya teman-teman. Nah, ini udah jadi. Di sini kita bisa tinggal refresh ya. Seharusnya udah ada tuh mahasiswa. Kemudian kita lanjut ke tabel mata kuliah. Di sini kita gunain hal yang sama, standar yang sama ya teman-teman. Di sini kita masukin kode kode nama MK, kode nama MK, baru SKS dan dosen. Nah, di sini kita bisa masukin satu-satu. Kode ini bisa kita buat berdasarkan varchar. Kemudian kita masukin variabel yang bisa masuk ke dalam sekitar cukup 10 kali ya.
Kemudian kita buat ini sebagai primary key kita di dalam tabel ini ya. Kita kasih koma. Selanjut di bagian sini ini kita bisa masukin sebagai varchar juga. Di sini kita bisa masukin cukup banyak variabel, 50 misalnya. Kasih koma lagi. SKS kita buat sebagai INT kan. Baru di bawahnya dosennya kita buat sebagai varchar lagi, teman-teman. Sini variabel varcharnya bisa kita buat 50 nama dosennya ya. Nah, jika ini sudah selesai bisa kalian tutup. Nah, di sini langsung kalian execute saja. Udah jadi ya, teman-teman. Tinggal kita refresh dan ada mata kuliahnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke create table lagi. Dengan nama nilai. Nah, di nilai ini kalian bisa buat beberapa ya. Bentar. Apa aja yang kita butuhin di sini? ID, baru ke ID mahasiswa, FK. Baik, bentar ya. Kita buat variabelnya dulu. FK ini maksudnya foreign key. Kemungkinan ini bakal kita masukin ke table-table yang lain. Ini FK kita gunain sebagai variabel key ya. ID mahasiswa, kemudian ID MK tadi ya. ID MK. Kemudian apa lagi? Oh, bentar. Bener. ID MK, kemudian semester, nilai angka, dan nilai huruf. Di sini kita buat aja langsung. Di ID ini kita gunain, bentar, ID sepertinya INT ya. INT. Di situ kita gunain auto increment. Ini supaya auto aja dia. Otomatis ya, teman-teman. Primary key. Kasih koma ke bawah. Di sini kita gunain varchar. Dengan mungkin 15 sudah cukup sih ya. Kita kasih koma bawah MK. Di sini kita masukin varchar. Ya mungkin 50 lagi boleh. Kemudian kita masukin ke semester. Semester ini varchar ya. INT deh, teman-teman. INT karena di angka ya. Nilai angka ini kita gunain sebagai desimal. Karena desimal ada komanya dan itu sering digunain di berbagai tempat. 5 sampai 2 koma. Di bawahnya kita lanjutin. Nilai huruf cara aja. Kita buat 2. Nah, di sini kita bisa execute. Setelah execute ini udah berhasil ya, teman-teman. Tinggal kita refresh dan jadi deh semua variabelnya. Di tugas pertama kita sudah selesai, kemudian kita lanjut kedua. Di sini dijelasin kita untuk membuat nama depan dan nama belakang sendiri dan beri password. Oh, sebelum itu kita harus isi tabel masing-masing tadi ya dengan 5 data realistis
Dan ini sudah saya simpan di sini ya. Izin untuk menggunakannya. Baiklah, saya akan mulai mengisi tabel-tabel tersebut dengan data realistis. Itu data-data dari saya dan teman-teman saya. Di sini kita menggunakan insert into. Kenapa menggunakan ini, teman-teman? Ini untuk memasukkan suatu data ke dalam da, ke suatu data ke dalam kolom ini gitu. Insert into, di sini kita tulis tabelnya seperti mahasiswa. Ini kita memasukin sesuatu ke dalam tabel mahasiswa. Nah, tabel ini. Nah, di sini kita masukin value-nya. Apa sih yang kita masukin gitu. Nah, di sini kita masukin value-nya. Kita gunain dalam kurung aja ya, teman-teman. Contohnya seperti di sini dia minta name. Nah, di sini datanya udah ada. Kita gunain nomor 1 aja ya. Ini teman saya. Oke, kemudian kita kasih koma. Ini sesuai urutan ya, teman-teman. Contohnya di sini pertama name, otomatis kalau kita bikin ginian name dulu yang didahulukannya. Kemudian baru nama, jurusan, angkatan dan sebagainya. Di sini kita buat lagi koma. Di sini aduh, ini salah ini. Nanti aja ya itunya. Di sini bentar, nama teman saya Livio Jomi Familia Montero Alves. Livio Jomi Montero Alves. Oke. Kemudian koma. Kita lanjut ke jurusannya. Jurusannya sama seperti saya. Sistem informasi. Kemudian kita lanjut koma lagi. Kita kasih variabelnya lagi. Di sini angkatan. Enggak, INT enggak pakai itu ya, teman-teman. Di sini INT kita gunain kami 2025 ya. Angkatan 2025. Dan kita kasih koma. Kalau masalah IPK mohon maaf saya nggak tahu, dan ya seperti itulah, saya nggak tahu ya, teman-teman. Jadi kita gunain dummy data aja. Contohnya seperti 3,80 misalnya. Kita buat seperti itu ya. Kita tutup baru koma. Kita buat lagi deh datanya. Kita ulang-ulang terus ya, teman-teman. Nah, di sini datanya dari saya sendiri. Oh, bentar, maaf. Ini datanya dari saya. Ini data saya. Lebih tepat. Kemudian di sini nama saya Muhammad Aulia Rahman. Kasih koma lagi ya. Kemudian sama sistem informasi. Aduh, lupa variabel, kita harus buat tanda kutip supaya dianggap variabel. Sistem informasi. Aduh, sorry. Sini kita kasih koma lagi. Saya angkatan 2025 juga. Sini IPK-nya semoga aja IPK saya sekitar 3,5, nggak nyampe 3,5, 3,4 sekian lah. Anggap aja 3,5 ya, teman-teman. Kita tutup kurung lagi. Kita kasih koma lagi. Baru kita buat lagi ulang ya. Di sini data ini kita bisa gunain koma. Sini namanya Roberto Carlos
De Jesus Marquez kemudian koma, kita masukin sistem informasi koma 2025 juga. Sini kita buat 3, sekian 3,8 gitu misalnya, 3,7 dah, biar nggak sama banget ya teman-teman. Koma lagi, kita buat sampai 5 kali ya teman-teman. Ini baru 3. Ini kemudian data selanjutnya teman saya. Di sini kita kasih koma. Ini namanya Luther Jeki Nathanael Malau. Oke, kita kasih koma lagi ya. Sini kita masukin jurusannya, sama semua ya teman-teman jurusannya. Informasi, angkatannya juga sama ya, 2025. Aduh, maaf, salah saya. 2025, koma. Sini kita masukin IPK-nya. IPK-nya kita kasih 6,6 kali ya teman-teman. Ya, boleh deh. Kita kasih koma lagi. Ini yang terakhir ya teman-teman. Kita buat ini koma, nama Muhammad Radit, iya, koma, sistem informasi, koma, 2025, 3.7 misalnya. Baik, di sini kita tutup aja ya. Tinggal kita tutup gunain ini. Ini harusnya berhasil ya teman-teman. Coba kita. Oke, ini berhasil ya. Ini udah masuk semua. Datanya udah masuk ke dalam kolom ini. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian disuruh untuk data untuk mata kuliah ya lagi teman-teman. Bentar. Kita gunain data dummy aja kali ya. Ya boleh lah, kita gunain data dummy aja ya. Sorry banget saya nggak bisa ngebuat data realistisnya. Sini insert lagi ya, into mata kuliah, belum kita masukin datanya tadi. Mata kuliah, waduh, kok double value-nya. Nah, di sini kita masukin satu-satu lagi. Yang pertama dia minta apa tadi? Kodenya kita buat, bentar ya. Seingat saya kode itu dicampur dah. Iya, seingat saya dicampur. Bentar, kodenya contohnya seperti SI. Kita kasih tanda kutip karena dia parcar ya. SI 49 gitu. SI 01 deh. Kita buat SI 01. Contohnya aja ya. SI 01, koma. Sini kita buat basis data sebagai nama MK-nya. Basis data. Kemudian kita masukin SKS-nya misalnya ada 3 gitu. Kita komain lagi. Baru kita masukin dosen. Di sini kita tulis nama dosennya ya. Contohnya seperti Dokter Budi gitu. Boleh lah. Budi ya.
boleh boleh. Kemudian kita lanjut dikasih koma ya teman-teman. Kita buat sampai 5 tadi ya. Bentar ya teman-teman. Di sini kita samain aja ya, kita bedain di angkanya aja. Di sini SI 02. Di situ kita kasih koma. Di sini contoh, bentar, ini ada koma nggak enak dilihat ya. Enggak kok, bentar kok. Sorry saya yang salah. Di sini apa ya? Misalnya objek orientasi. Objek orientasi. Contohnya seperti objek orientasi. Contohnya seperti objek orientasi ya. Saya lupa. Apa? Sini misalnya SKS-nya ada 4 gitu. Kemudian di sini nama dokternya, nama dosennya dokter Anci. Maaf, saya lupa. Sorry. Kemudian kita lanjut di data kedua. Di sini kita gunain SI03. Kemudian koma, kita masukin nama anunya. Di sini gak apa-apa lah ya, saya gunain data dummy aja ya teman-teman. Saya nggak bisa mikir terlalu buat itu. Sorry banget. Agama deh contohnya ya. Agama, koma. Nih agama biasanya cuma 2 ya. Agama. Kemudian namanya misalnya dokter Sandi misalnya. Boleh. Kita lanjut koma lagi buat variabel baru 3 ya. SI, aduh salah saya, sorry banget. I nya I gede aja biar enak dilihat. Ini juga saya lupa, ada saja, sorry banget ya teman-teman. 04 kita kasih koma. Di sini namanya boleh kita buat apa lagi ya teman-teman, mungkin SCM, boleh SCM misalnya namanya ya. Di sini kita kasih koma, misalnya SKS-nya ada 3. Kemudian kita lanjut ke namanya misalnya DRS dokter Denny misalnya. Aduh lupa deh ya teman-teman, tadi kasih ini. Kemudian kita lanjut ke variabel terakhir kita, data yang mau kita insert terakhir ya. Sini SI 05. Sini koma, kita kasih sini apa ya teman-teman, lupa ya. Bebas aja kali ya. Di sini kita buat AI dasar misalnya. Di sini kita buat 3 juga, 4 deh, 4. Di sini 4 SKS. Baru di sini namanya dokter Ali misalnya. Oke, kita tutup. Baru kita execute ya teman-teman. Di sini udah masuk ya datanya, ada 5. Kemudian yang terakhir di sini insert into nilai. Values-nya
Sini dia minta auto increment ya. Ntar ya teman-teman. Sini kita buat misalnya di sini ID-nya agak susah ya. Bentar. Ya udah kita buat 1 2 3 aja deh. 5 misalnya. 5 6 7 8 deh. Kita kasih koma. Baru di sini kita masukin ID buat mahasiswanya. Ini ID mahasiswa ya tadi. Sorry banget. Ini ID MK-nya. Auto increment nih otomatis masuk ya ntar. Di sini kita masukin misalnya SI. Kode MK tadi ya kurang lebih lah sama dah. Baru kita kasih koma. Kita masukin IN semesternya, misalnya saya semester 2 boleh ya, kami semua semester 2 sih teman-teman. Baru di sini nilainya ya, boleh kami buat seperti ini aja kali ya. Cukup bebas sih, sekitar 85 90 misalnya 90, baru variabel nilai huruf, misalnya ini A gitu. Kita ulangin lagi. Ini bisa kita lanjut aja, kita copy aja ya teman-teman supaya lebih cepat. Aduh, sorry. Kita copy. Di sini kita buat jadi 9 misalnya. Sini sama ya. Cukup bedain deh. 1 2 misalnya. Sini 4 misalnya. Sini 80 misalnya. Di sini B. Oke, koma kita buat lagi ya teman-teman. Sini 80. Sini 3. Di sini boleh deh segitu juga. Ini 85 misalnya. 90 deh. Gak realistis ntar ya. Kemudian kita buat lagi. Nah, di sini jadi 81. Di sini 4 deh. Di sini kita buat 3 kali, belum ada 3. Ini 85 boleh. 85 di B juga kali ya. Koma. Baru di sini yang terakhir, data terakhir ini 82. Di sini 5. Di sini 1 boleh. Oh, ini semester ya. Gak apa-apa, kita bikin dummy aja. Agak susah mau realistis semua ya teman-teman. Sorry banget. Sini misalnya 80 juga. Sininya B. Baru kita tutup gunain ini ya. Udah semua selesai, baru kita insert. Oh, bentar. Sepertinya di sini kita harus masukin anu deh. Karena dia auto increment, saya rasa kita harus masukin 1 demi 1 ininya. Bentar ya teman-teman. Ininya kolomnya harus kita masukin 1 demi 1. Ya udah, saya masukin dulu ya. Sorry banget. Sini kita masukin misalnya ID mahasiswa tadi ya. Mahasiswa. Aduh, sorry. Besar. ID mahasiswa, koma. Sini kita masukin ID MK.
Sini semester, di sini nilai angka, di sini nilai huruf. Nah, oke. Sepertinya ada error. Ya kadang-kadang emang gitu sih. Sorry banget ya. Oh iya, tadi karena ada auto increment ini, jadi kita harus masukin ininya teman-teman. Ini gunanya untuk sesuai dengan data ini. Misalnya di bagian sini, itu datanya bakal masuk di bagian ID mahasiswa. Ini bagian ID ini dan seterusnya. Maaf ya teman-teman. Ada auto increment, ingat itu baik-baik. Auto increment itu dia otomatis datanya ntar. Jadi kalian nggak perlu buat sendiri. Di sini kita tinggal execute dan jadi deh. Oke, semuanya udah jadi, kita langsung fokus ke sini. Di sini kita disuruh membuat 2 user dengan nama mahasiswa. Di sini disuruh dengan nama saya sendiri ya. Baiklah, ntar. Sini kita buat create, karena kita disuruh membuat user di sini. Jadi create user. Di sini user ini biar kita bisa masuk ke database-nya gitu, bukan sebagai admin atau sebagainya dah. Ya, kurang lebih seperti itu. Baru di sini kita bikin siapa sih? Itu saya. Sini nama saya Muhammad, nama Muhammad. Oh, Muhammad saja ya. Kita fokus di nama tengah saya bisa kita lupakan, kita fokus ke situ aja, Muhammad. Baru kita buat ini local host sesuai permintaan. Di sini baru kita masuk ke identify biar dibaca ya. Ini lebih tepatnya kita nih diidentifikasi sebagai username apa gitu. Di sini kita buat Arman aja, apa ya, kita sesuaiin Muhammad 123, bentar, 123 gitu biar lebih mudah sih. Di sini kita tinggal execute, udah jadi ya usernya. Kemudian nama akhir saya sama yang kita lakuin, kita ngebuat user dulu. Nama terakhir saya Rahman, kita bakal gunain Rahman. Di sini baru kita gunain add local host. Bawah kita identify dulu, divide. Ini dibaca anunya ya, dibaca database-nya. Kita nih kan Muhammad localhost misalnya. Nah, dia bakal ngeidentifikasi kita dengan Muhammad 123 gitu. Sini contoh paling mudah itu kita samain aja Rahman 123. Oke, udah jadi, kita tinggal finish dengan ini sebagai finish dari coding kita ya. Kita execute, jadi deh itu. Udah jadi. Kemudian apa, bentar saya lihat dulu. Kemudian kita masuk ke 3, kita ngasih privilege ke oke, paham. Berikan hak akses. Kemudian kita disuruh untuk membuat privilege ke anu tadi ya, privilege ke user tadi, user yang udah kita buat. Misalnya user ini bolehnya cuman nge-insert data gitu, cuman ngeubah data value-nya, sedangkan buat melihat data mahasiswanya nggak bisa gitu deh contohnya. Baik, kita mulai bentar ya. Di sini kita disuruh untuk
langsung buktikan juga dengan pengujian query. Baik, sini kita buat grant, ya sesuai bahasa Inggris lah ya teman-teman. Grant select. Yang pertama kan disuruhnya kita ngasih, bentar, salah sorry, grant insert, biar lebih enak aja sih dilihat, supaya sesuai. Aduh, sorry ya. Ini kan disuruh pertama kita hanya kasih insert katanya. Baik, di sini kita kasih grant insert ke username. Sebelum username kita harus ngasih insert, izin insert ini ke database yang mana sih gitu. Oke, kan kita buat tadi databasenya kampus dengan NIM saya 1020225000260. Nah, ini udah. Kemudian kita masuk ke, kita kasih titik. Ini sebagai pembatas, ini sebagai database-nya ya. Kemudian ini kita buat sebagai table yang bisa diakses. Karena kita disuruh ke mahasiswa, ya udah deh. Ini kan disuruh ke mahasiswa, disuruh tabel mahasiswa doang. Jadi kita buat ke tabel mahasiswa. Kemudian kita kasih ke siapa gitu. Itu untuk kita kasih ke siapa. Nah, di sini kita buat Muhammad tadi. Contoh dia yang nama awal saya ya. Kasih Muhammad localhost. Nah, ini udah dikasih ya. Kita bisa coba ntar. Sebelum itu kita selesaiin dulu grant. Nah, tadi kan insert disuruh, sekarang select kan. Select kita buat, aduh, salah. Select on DB kampus 10202 mahasiswa to, di sini salah, Ahman and local host. Jadi deh, kita execute. Nah, ini udah dikasih ya. Gimana cara nah, sebelum kita dikasih, waduh, ini kan udah dibuat nih datanya. Nah, gimana kita ngasih privilege-nya? Kita tetapin dulu ke database-nya gitu. Yang pertama kita buat flash privilege. Nah, baru kita kita execute deh. Nah, ini udah, berarti kita udah bisa ngakses ya kalau mau tes. Sekarang kita buat pengujiannya. Pertama, kita masuk, contohnya kita masuk